وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Sampai sekarang kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Kembali ditakdirkan oleh Allah kita berkumpul di majlis, di masjid yang Allah muliakan ini, bisa melaksanakan kewajiban kita salat fardu zuhur dengan berjamaah, kemudian tidak duduk bertafaqquh fiddin, menelaah dan mendalami ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab yang disinggung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulannya Allah. Padahal kita yakin dan ketahui bahwa semua bulan itu milik Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad mengatakan Rajab bulan Allah? Maka di situ ada keistimewaan, ada keagungan yang Allah berikan, kemuliaan pada bulan ini. Sebagaimana nama masjid-masjid itu pun diberi adalah Baitullah, rumahnya Allah semua. Tapi hanya Masjidil Haram lah yang dikatakan Baitullah. Padahal ya masjid kita ini pun Baitullah. Masjid apapun itu namanya rumahnya Allah. Tapi Masjidil Haram lah yang disandarkan dengan rumahnya Allah. Kenapa? Karena ada nilai keutamaan, kelebihan yang Allah berikan pada tempat tersebut. Begitu pula bulan Rajab, 12 bulan milik Allah. Bahkan alam semesta pun milik Allah. Lalu kenapa Nabi Muhammad mengatakan Rajab bulan Allah? Karena di dalamnya ada anugerah dan karunia dari Allah. Sebagaimana salah satu dari nama bulan Rajab adalah Syahrullahil Asad, bulan Allah yang Allah curahi dengan rahmat bagaikan hujan yang deras. Kalau bulan-bulan lain mungkin hujannya rintik-rintik. Bulan Rajab rahmatnya begitu lebat hujannya. Yang di bulan lain kita melakukan amal kebaikan dibalas oleh Allah bi asyri amthaliha, 10 kebaikan. Maka di bulan Rajab Allah balas amal kebaikan kita 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai pada bilangan yang tidak diketahui, hanya Allah yang mengetahui kelipatannya. Nah, ini semua adalah sebuah sarana yang Allah ingin berikan kepada umat Nabi Muhammad supaya bisa memaksimalkan bulan yang Allah muliakan ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Karena Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Ujar Allah SWT, kalian itu adalah sepaling baiknya ummah. Maka kalau kita berpikir sepaling baiknya ummah, sedangkan umat-umat sebelum kita, umatnya sebelum umat Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang Pak, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun.
Lah kita umurnya umat Nabi Muhammad ini yang dikatakan oleh Nabi baina sittin ila sab'in, antara 60 70 tahun. Lalu bagaimana mungkin kita ini bisa menjadi seorang yang paling bagusnya umat yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran? Maka secara akal ini tidak masuk akal. Umur kita kalah, kok bisa Allah katakan umat Nabi Muhammad lebih mulia dari umat-umat yang lain? Dan tentunya Allah la yakhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janjinya. Lalu Allah ciptakanlah 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Allah ciptakan 12 bulan dalam setahun. Jadi bukan manusia yang membuat, tapi Allah. Kapan Allah membuat? Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah menciptakan petala langit dan petala bumi ini. Allah ciptakan 12 bulan tersebut. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya. Tiada lain itu adalah sebuah sarana dari salah satu sarana-sarana untuk kita umat Nabi Muhammad bisa mengungguli umat-umat sebelum kita. Umur kita memang pendek, 60-70, tapi dengan nilai-nilai ibadah yang Allah berikan kepada kita, pahala yang Allah lipat gandakan kepada kita, termasuk di bulan Rajab yang kita sekarang berada, ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi ini Allah takdirkan karena Allah menginginkan kita menjadi sosok umat, menjadi sepaling baiknya umat dari umat-umat sebelumnya. Contoh saja, kita sholat sunnah rawatib, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimi 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, maka akan Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Maharnya gampang. Di antara contoh lain, Allah pun, Nabi pun mengatakan, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, cukup 6 rakaat saja, sama seperti dia beribadah 12 tahun lamanya. 6 rakaat seperti 12 tahun. Bagaimana kalau itu dikerjakan di bulan Rajab yang Allah lipat gandakan lagi pahalanya? Kalau itu kita istiqomah saja melakukan 10 hari, udah berapa Pak ibadah kita? 120 tahun. Kalau itu rutin kita kerjakan 20 hari, 240. Sebulan kita istiqomah 360. Baru sebulan dari umur kita bisa mengamalkan hanya ba'diyah salat maghrib 6 rakaat, sudah mengungguli umat-umat sebelumnya yang umurnya 200 tahun. Apalagi ditambah dengan ba'diyah salat isya, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang salat setelah salat isya 4 rakaat, itu tu'adil, menyamai pahalanya daripada pahala orang yang salat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 82 tahun kurang lebih. Bayangkan dalam sehari, kalau kita bisa melakukan sunnah-sunnah tersebut, sudah hampir 100 tahun kita ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad supaya mereka menjadi kuntum khaira ummah. Kalian adalah sepaling baiknya umat dari umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad. Walaupun umur 60, tapi nilai ibadah kita bisa ribuan tahun mengalahkan umur-umur mereka yang sebanyak itu. Tapi tentunya yang namanya syaitan
Tentunya yang namanya iblis itu kada mungkin tinggal diam, pasti diganggunya kita. Mau sholat 4 rakaat ba'diyah isya, kalau di masjid masih mending Pak, bisa kita lakukan, suasananya mendukung. Kalau di rumah baru selesai sholat aja, istrilah manggil, ya suamilah manggil istrinya, ya anaknya lah yang manggil, belum lagi HP-nya bunyi. Hanya hendak melaksanakan 4 ba'diyah salat isya yang menyamai seperti malam Lailatul Qadar. Setiap malam kita bisa datangkan Lailatul Qadar, bukan hanya setahun sekali bulan Ramadan. Tapi syaitan lewat HP diganggunya. Baru mau sholat, ting bunyi WhatsApp. Dibuka kawan sekalinya membawai makan bakso gratis pulang. Kutraktir, bila terlambat ada jadi kutraktir. Kata syaitan, besok aja ba'diyahnya, masih ada isya besok, kaina aja. Itulah bisikan-bisikan syaitan yang mana selalu membuat kita di dalam amal ibadah itu saufa, nanti bisa, padahal belum tentu besok pun kita akan berjumpa lagi ba'diyah isya. Nah, maka di bulan yang penuh keberkahan Rajab ini, manfaatkanlah betul-betul keberkahan yang Allah berikan di bulannya. Makanya Nabi pun mengajarkan kepada kita doa yang hendaknya kita perbanyak setiap harinya di bulan suci Rajab ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi bulan Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau sudah Allah berkahi Rajab kita, maka insya Allah langkah kita, aktivitas kita akan Allah tuntun untuk melakukan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadikan kita sebagai sosok seorang hamba yang sangat bahagia nantinya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tapi tentu segala nikmat, segala anugerah dan rahmat yang Allah berikan tidak akan membahagiakan seseorang, tidak akan menguntungkan seseorang kecuali ada kunci keberkahan di dalamnya. Sesuatu nikmat itu adalah rahmat, dan rahmat itu tidak akan membahagiakan kecuali ada kunci keberkahannya. Contoh saja, kita punya harta benda, nikmat dari Allah, tapi kalau tidak ada berkahnya, maka harta benda itu akan membinasakan kita. Dengan harta malah kita melakukan maksiat, dengan harta malah kita habiskan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dengan hartanya malah kita sibuk untuk hiburan-hiburan malam misalnya. Tapi kalau Allah berkahi nikmat tadi itu, dengan hartanya Allah jadikan itu batu loncatan untuk dia mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara mendapatkan berkah dari semua nikmat yang Allah berikan, rahmat yang Allah hujani di bulan Rajab? Tentunya Allah pun mengatakan di dalam hadis qudsi, idza ata'ani 'abdi, apabila seorang hamba-Ku taat kepadaku, melakukan amal saleh, dia tinggalkan kemaksiatan dan pelanggaran, aku ridha kepadanya. Wa idza raditu anhu baraktu fihi, dan apabila aku sudah ridha kepadanya, aku berkahi dia. Dan keberkahanku ini, kata Allah, tidak ada batasnya. Sekelilingnya diberkahi, hartanya berkah, istrinya berkah, suaminya berkah, anaknya menjadi berkah, keturunannya bahkan Allah berkahi. Apa kuncinya mendapatkan keberkahan? Kita taat kepada Allah, hak-haknya Allah kita jaga dan laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan dan jauhi, maka Allah akan berkahi semua apa yang ada pada diri kita, bahkan keturunan kita. Di antara contohnya saja yang di dalam suratul Kahfi Allah ceritakan sebagaimana Nabi Khidir membetuli rumah dinding yang mau roboh. Lalu setelah dibetulkan, Nabi Musa protes. Lalu dijelaskan oleh Nabi Khidir, rumah dinding itu
adalah miliknya dua orang anak yatim piatu yang di bawah rumahnya itu ada harta benda peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah kedua orang tua anak yatim itu adalah orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Di dalam tafsir Abdullah bin Abbas mengatakan, kedua orang tua ini adalah orang tuanya yang nomor 7. Abah Kaidatu yang nomor 7 ini orang soleh. Berkat kesolehannya, maka Allah berkahi sampai keturunannya yang nomor 7. Allah pelihara hartanya, Allah pelihara keimanan, keislamannya. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari firman Allah ini? Sebuah generasi keturunan yang ingin kita cetak bagus, soleh solehah, maka jawabannya adalah solehkan diri kita, solehahkan diri kita, maka Allah berkahi keturunan dan sekeliling kita. Begitulah yang dikatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ayah akan tambah nilai ibadah ayah supaya engkau selamat di masa depan dari fitnah dunia. Apa yang dapat kita ambil pelajaran? Ternyata kesolehan, ketaatan kita kepada Allah ada efek samping yang luar biasa kepada keturunan kita, kepada sekeliling kita. Maka kalau kita ingin generasi kita baik, lingkungan kita baik, masyarakat kita bagus, negeri kita yang kita idam-idamkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, perbaiki dari diri kita masing-masing, maka akan Allah tumbuhkan keberkahan di sekeliling kita. Begitupun sebaliknya, idza asani abdi, apabila hambaku maksiat kepadaku, kata Allah, aku murka padanya. Kalau sudah aku murka, aku laknat dia. Wa la'nati tulhaqus sabi'ah min waladi, dan laknatku ini akan terus sampai kepada keturunannya yang ke-7. Maka berarti sebuah dosa kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba memang tidak diwariskan kepada anak, tapi efek sampingnya akan didapatkan seorang anak dan keturunannya. Maka jelas dalam hal ini itulah yang namanya keberkahan, kuncinya dengan kita melaksanakan amal taat kepada Allah. Maka dengan kita berdoa kepada Allah, berkahi bulan Rajab, insyaallah seiring doa kita dikabulkan oleh Allah, Allah robah aktivitas kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Dengan bertambahnya ilmu yang apa kita kaji sekarang, mudah-mudahan bertambah pula keimanan, ketaatan kita kepada Allah, dan juga amal taat kita ditambah dan diperbanyak dan dipergiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia ini disampaikan kita oleh Allah menuju bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Tuhan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.